Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Zafira Ahmada dengan NIM 2010-901009 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan mata kuliah Komunikasi Multikultur. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa, makna, dan model komunikasi. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. Bahasa ini di setiap negara, di setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Bahkan di Indonesia pun di setiap daerah, di setiap kota, bahasanya ini memiliki bahasanya masing-masing. Contohnya di daerah Jawa berbeda dengan bahasa di daerah Sumatera. Sumatera berbeda dengan bahasa di daerah pulau di Papua dan seterusnya. Jadi bahasa ini banyak sekali. Bahasa bisa berupa ucapan atau perkataan, bisa juga berupa isyarat dengan gerakan badan. Jadi bahasa bisa berupa ucapan seperti ketika kita berbicara, atau juga bicara dengan gerakan isyarat. Isyarat berarti contohnya mau makan, terus isyaratnya kayak gini dan seterusnya. Bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu naming. Naming adalah penamaan. Yang kedua yaitu interaksi. Interaksi adalah sifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik kontak secara langsung atau tidak langsung. Jadi interaksi itu berarti kita berbicara secara langsung, berhadapan-hadapan, itu interaksi kontak secara langsung. Tidak langsungnya yang ketiga itu transmisi informasi, pergerakan informasi melalui media telekomunikasi ya. Nah, ini interaksi secara tidak langsung berarti bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Ini disebut dengan transmisi informasi menggunakan media telekomunikasi. Makna. Setiap kata yang terucap dalam sebuah proses komunikasi pasti mengandung sebuah makna. Jadi ketika kita berbicara itu pasti memiliki makna, mengandung arti, karena makna berarti arti atau suatu hal yang dimaksud atau diartikan oleh individu atau kelompok berupa simbol atau kata. Berarti makna itu bisa diucapkan dengan kata atau dengan simbol. Contohnya simbol dilarang parkir, berarti ada huruf P terus disilang, berarti maknanya simbol itu berarti bermakna tidak boleh parkir. Terus lampu merah, maknanya berarti simbol lampu merah bermakna harus berhenti, seperti itu. Dalam komunikasi, sangat penting menggunakan bahasa atau simbol yang sama arti dan makna antara komunikator dan komunikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan arti atau makna agar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, kata dahar. Dahar di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa, kata dahar itu sangat sopan, sangat halus. Biasanya kata dahar dilakukan atau diucapkan oleh seorang anak muda ke orang yang lebih tua. Dahar ini berarti makan. Nah, dahar ini berbeda dengan di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat atau di Sunda, kata dahar ini sangat tidak sopan. Jadi arti kata dahar di Sunda berarti itu kayak menyuruh kepada hewan. Jadi ketika orang Jawa berbicara dengan orang Sunda dengan kata dahar, itu bisa terjadi kesalahpahaman dan harus dihindari. Contoh yang lainnya itu sedikit cerita. Ketika saya dulu SMA,
ketika saya ada kegiatan di Kota Kendal. Kebetulan saat itu saya disuruh mengajar di salah satu TPQ di sana, di masjid. Ketika itu takmir masjid bilang kepada saya, ayo lekas ditapui. Loh, saya bingung, kok ditapui? Ternyata ditapui itu artinya dimulai. Beda dengan di daerah saya. Kalau di daerah saya ditapui itu sangat kasar, artinya ditampar. Nah, ini adalah komunikasi yang sangat penting digunakan dengan bahasa atau simbol yang sama arti. Mungkin sama pengucapannya, tapi arti dan maknanya berbeda. Nah, ini sangat penting diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Model komunikasi multikultur. Model komunikasi yaitu gambaran visual yang dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan juga menggambarkan berbagai proses dalam komunikasi, termasuk pengiriman pesan, media penerima pesan. Model komunikasi dapat mempengaruhi aktivitas komunikasi dan interaksi antar budaya. Model komunikasi yang pertama yaitu Berlo. Model komunikasi Berlo merupakan model yang menggambarkan proses komunikasi. Source, pengirim pesan, message, pesan, channel, media pesan, dan receiver, penerima pesan. Yang kedua, Neukom. Komunikasi adalah suatu cara yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah suatu model tindakan komunikatif dua orang yang disengaja. Yang ketiga, Shannon Weaver. Shannon Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang digunakan untuk mengirim sinyal dari pemancar ke penerima. Yang keempat yaitu Laswell. Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerapkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan. Yang kelima adalah Aristoteles. Model komunikasi oleh Aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi paling klasik. Model ini disebut model rhetorical model. Ada 3 unsur utama komunikasi yaitu menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Yang terakhir yaitu Tubbs. Menurut Tubbs, komunikasi adalah sebuah proses yang tiada akhir dan tidak akan berakhir hanya dengan adanya umpan balik. Nah, mungkin itu saja sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.